Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian semua sehat? Oh, alhamdulillah kalian sehat semua ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, kalian semua duduk yang rapi di tempatnya masing-masing ya. Nah, sebelumnya ini Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Nah, adakah yang tidak hadir hari ini? Nah, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Nah, hari ini kita akan belajar materi pidato. Nah, sebelumnya Bapak akan tanya kepada kalian, apakah kalian pernah melihat atau menulis teks pidato? Oh, belum semua ya. Nah, apakah kalian juga sudah pernah melihat orang berpidato? Oh, pernah. Di mana? Oh, pas ada upacara bendera. Oh ya, betul. Nah, bagaimanakah penampilan dan bahasa yang digunakan oleh orang yang berpidato? Nah, betul sekali. Orang yang berpidato itu orangnya nampak berwibawa dan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu dapat menulis dan menyampaikan teks pidato menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Nah, ini ada bahan ajar mengenai materi pidato. Nah, nanti akan dijelaskan tentang unsur-unsur pidato, lalu cara penulisan pidato, dan bagaimana teknik penyampaian pidato yang benar. Nah, seperti itu. Nah, coba kalian cermati dengan baik bahan ajar atau media pembelajaran berikut ini. Pidato adalah komunikasi satu arah berupa pengungkapan gagasan dan pikiran pembicara tentang suatu hal pada banyak orang dan tidak mendapat tanggapan langsung dari pendengar. 1. Pembukaan pidato terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama, salam pembuka, kemudian yang kedua, ucapan penghormatan, biasanya menyebutkan dari orang-orang yang memiliki jabatan tertinggi sampai ke orang-orang yang memiliki jabatan rendah. Ketiga, ucapan syukur, biasanya berisi ungkapan rasa syukur orator karena diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan pidato dan berkumpul dengan para tamu. Keempat, pengantar ke topik utama. Kemudian yang kedua, isi pidato. Isi pidato berisi hal-hal atau informasi penting yang akan disampaikan dalam pidato. Ketiga, penutup pidato. Berisi kesimpulan dari hal-hal yang disampaikan, permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan suatu hal, dan salam penutup. Keempat, salam. Sebelum menulis teks pidato karya pribadi, pertama, sebaiknya kalian membuat daftar pokok-pokok yang akan disampaikan dalam teks pidato. Contoh, bagian pembukaan. Berisi salam pembuka, kemudian salam penghormatan untuk hadirin. Lalu bagian isi, berisi tujuan pidato, uraian pidato, kemudian kesimpulan pidato. Selanjutnya bagian penutup, berisi salam penutup. Kedua, jika akan membuat teks pidato karya pribadi dengan tema pendidikan, perpisahan, atau apapun, harus membuat daftar pokok-pokok yang akan disampaikan dalam teks pidato karya pribadimu. 3. Setelah membuat daftar pokok-pokok yang akan disampaikan, tulislah pokok-pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat. Jika sudah selesai, barulah kamu susun pidato itu selengkapnya. Kalian kan sudah mempelajari tentang materi berpidato. Nah, siapa nih yang belum paham? Kalau ada yang belum paham, boleh tanyakan. Oh, belum ada pertanyaan ya? Ya, nanti
Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan terakhir. Nah, ini Bapak ada contoh teks pidato. Nah, ini tentang pidato kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kalian kan sudah melihat contoh teks pidato yang Bapak berikan. Nah, sekarang kalian buat juga teks pidato tentang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Ini Bapak berikan soal evaluasi dan lembar jawaban. Nah, nanti untuk teks pidato yang kalian buat bisa ditulis di lembar jawaban ini. Kalau sudah mengerjakan, kalian coba lihat video tentang penyampaian pidato oleh siswa kelas SD ini mengenai peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Nah, coba dilihat dengan baik video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Pidato Peringatan Hari Kemerdekaan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya sayangi. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena dengan karunia-Nya kita dapat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 dengan berbahagia meskipun dalam masa pandemi. Perkenankan saya untuk menyampaikan pidato kemerdekaan agar dapat menjadi energi bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, bangsa Indonesia telah melewati perjalanan yang panjang untuk menjadi bangsa yang besar, berkeadilan dan berkedaulatan. Butuh banyak perjuangan dan pengorbanan untuk mempersembahkan kemerdekaan. Tugas kita saat ini adalah harus tetap mempertahankan kemerdekaan dengan cara mengisinya dengan hal-hal yang positif. Kita harus bisa menjadi generasi penerus yang mampu membawa bangsa ini menuju kemajuan dalam berbagai bidang. Sebagai pelajar, tugas kita adalah belajar sebaik mungkin agar kelak kita menjadi penerus bangsa yang mampu mengharumkan nama bangsa. Hadirin yang saya hormati, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dari teks pidato yang kalian buat pada lembar jawab evaluasi, coba salah satu dari kalian praktik untuk berpidato di depan kelas. Nah, siapa yang mau berpidato? Nah, ya kamu, Roni, kamu berpidato di depan kelas. Wah, alhamdulillah bisa ya, lancar pidatonya. Bagaimana adik-adik semua? Pidato dari Roni baik kah? Oh, sudah baik. Nah, kasih kepada Roni yang tadi sudah menyampaikan pidatonya di depan kelas. Nah, sudah baik cara kamu tadi penyampaian teks pidatonya, mungkin lebih percaya diri lagi dalam penyampaiannya dan penggunaan kosakata bakunya diperjelas seperti itu. Hari ini kita telah belajar tentang cara menulis dan cara penyampaian teks pidato menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku yang benar. Nah, siapa yang mau menyimpulkan pelajaran hari ini? Nah, benar sekali seperti Bapak tadi bilang, kita belajar tentang cara penulisan dan cara penyampaian teks pidato yang benar seperti itu. Nah, terima kasih kalian sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran hari ini. Nah, semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Nah, mari kita berdoa bersama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Sekian dari Bapak. Apabila ada kesalahan kata maupun tindakan, Bapak mohon maaf. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.